Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Pena Sarah. Gimana kabarnya teman-teman? Masih pada sehat? Dan semoga selalu sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu terbebas dari fitnah. Nah, hari ini kita masih berada dalam suasana puasa dan menghadapi pandemi. Semoga teman-teman semuanya masih betah berada di rumah dan tidak menghabiskan masa karantina di rumah dengan hanya rebahan aja. Karena hanya dengan rebahan aja kita bisa tetap tertular penyakit lainnya selain COVID-19, dan itu akan membuat tubuh kita menjadi tidak stabil. Maka dari itu kita harus melakukan hal-hal yang produktif, membaca, memasak, dan melakukan hobi-hobi yang lain supaya kita tidak bosan. Nah, sekarang selain kita di masa Ramadan, kita sekarang berada di penghujung semester, dimana penghujung semester ini sangat identik dengan yang namanya wisuda. Nah, ini buat teman-teman yang masih yang biasanya ini wisuda diadakan ini April, kadang diadakan di Juli, tergantung kampusnya masing-masing, kadang juga Desember. Buat teman-teman yang belum tahu, sebelum adanya wisuda ada banyak sekali tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Nah, salah satunya adalah seminar proposal dan sidang munakasah. Mungkin bagi teman-teman semuanya, ketika sudah sidang munakasah atau sidang sesudah seminar proposal, itu akan apa ya? Menurut teman-teman yang masih semester 1 atau semester 2, setelah sidang munakasah itu selesai, ternyata tidak, teman-teman. Setelah sidang skripsi atau sidang munakasah ada lagi yang namanya revisi. Nah, sekarang lagi marak-maraknya teman-teman melakukan seminar online dan sidang skripsi secara online. Dan banyak dari teman-teman yang konsultasi gitu, bagaimana sih caranya agar membangkitkan semangat untuk melakukan revisi. Nah, untuk revisi ini sebenarnya bukan hal yang sulit untuk kita lakukan. Kita harus melakukan, kita hanya butuh mengumpulkan niat. Nah, ini aku akan bagi-bagi tips buat kalian yang mungkin setelah seminar proposal atau mungkin setelah sidang skripsi biasanya terlena karena terlalu senang mendapatkan gelar. Oh, aku sudah bergelar dan aku senang sekali, sampai akhirnya melupakan yang namanya revisi. Sementara kalau kita tidak revisi, maka kita tidak bisa mendapatkan pengesahan dan tidak bisa mengikuti wisuda. Nah, tips yang pertama, kita harus ingat apa tujuan awal kita. Kalau kita sudah ingat tujuan awal kita sudah mengingat saya kuliah buat apa dan lain sebagainya, maka akan membangkitkan semangat dengan sendirinya. Dan kita biasanya akan memacu diri kita untuk kalaupun mager, kita akan memacu diri kita untuk tidak mager, untuk memaksa mengerjakan skripsi ini gitu. Kemudian yang kedua, seperti yang pernah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya, itu buat prioritas dan target. Nah, dimana kita harus membuat prioritas. Prioritas ini, misal kita buat minggu ini kita mau buat apa, hari ini kita mau buat apa, dan setelah 1 minggu target apa yang harus tercapai. Misal minggu ini saya mengerjakan skripsi revisian saya di bagian bab 1 untuk hari ini. Besok saya ngapain? Besok saya cari data. Kemudian lusa saya ngapain? Lusa saya harus mengerjakannya lagi gitu kan. Sampai akhirnya di akhir pekan saya sudah bisa mendapatkan pengesahan. Kayak gitu. Kita harus membuat target-target tersendiri. Kemudian setelah kita membuat target dan prioritas, kita harus
memberikan reward untuk diri sendiri. Nah, ini yang selalu bikin kita semangat untuk mengerjakan yang namanya revisi, yaitu reward. Ketika kita sudah selesai skripsi atau sedang mengerjakan skripsi, kita tanamkan dalam diri kita, nanti setelah setelah aku dapat pengesahan, aku mau liburan ke sana. Tapi sebelum menyelesaikan skripsi, Anda tidak boleh liburan ke sana gitu loh. Jadi kayak cari tempat-tempat yang memang benar-benar Anda suka. Misalnya kayak saya gitu, saya sangat suka lampu jalan gitu, yang lampu-lampu yang banyak gitu. Saya selalu memberikan motivasi ke diri saya ketika sedang males-malesnya, sedang males buat mengerjakan skripsi. Saya bilang, nanti kalau sudah pengesahan, saya akan jalan ke sana gitu. Dan itu yang membuat kita semangat. Dan sebelum selesai skripsi, tidak boleh ke sana dulu. Nah, kayak gitu. Atau mungkin buat Anda yang suka makan, mungkin makan ayam penyet, makan ayam geprek, sebelum selesai skripsi Anda tidak boleh makan itu. Dan setelah selesai skripsi, Anda kasih diri Anda hadiah bahwa Anda telah mencapai target ini dengan baik gitu. Nah, yang terakhir, jangan mager. Kenapa saya bilang jangan mager? Ini adalah problem kita atau di masa sekarang, atau mungkin teman-teman yang bisa bilang lagi ngapain, lagi rebahan, sampai ada yang namanya kaum rebahan. Emang sih mager dan rebahan itu hal yang sangat nikmat ya, sangat nikmat. Dan kalau udah mager terus diikutin, bisa seharian kita nggak ngapa-ngapain aja, kita bisa tidur-tiduran aja seharian tanpa hal-hal yang produktif. Dan biasanya setiap hari kita mengikuti kegiatan mager kita tidak akan produktif sama sekali dan tidak akan mengerjakan apapun, termasuk revisi skripsi kita. Maka jangan mager. Nah, ini saya pernah baca dari salah satu buku bahwa memang kemageran atau kemalasan, rebahan adalah hal yang sangat nikmat. Tapi percayalah, ketika kita mager dan malas, itu tidak memberikan manfaat sedikit pun bagi kita untuk di masa tua. Maka berusahalah semaksimal mungkin di masa muda agar kita bisa beristirahat, menikmati masa tua kita nanti. Nah, mungkin itu sih tips-tips singkat dari saya. Mungkin ini berdasarkan pengalaman pribadi saya, tidak menyangkut paut siapapun. Atau mungkin bagi teman-teman yang mungkin kita satu server bisa mengikuti tips-tips dari saya. Tapi kalau seandainya teman-teman tidak sepemikiran dengan saya, silakan untuk tidak mengikuti tips dari saya. Nah, video ini tidak dibuat untuk menggurui siapapun, saya hanya ingin berbagi. Dan buat teman-teman, semoga sehat selalu, semoga diberikan kelancaran puasanya. Dan buat teman-teman yang belum punya judul, semoga disegerakan judulnya, diajukan judulnya, dan banyak-banyak konsultasi sama dosen, banyak-banyak membaca tentang skripsi, dan banyak-banyaklah termotivasi ketika Anda sudah ditinggal sama teman-teman Anda wisuda. Jadi ya cuma itu sih. Dan buat teman-teman yang sudah sidang munakasah dan belum melakukan skripsi, belum melakukan revisi skripsi, saya harap kalian tidak terlena dengan gelar baru kalian, karena gelar tersebut tidak akan bisa membawa kalian selesai wisuda ketika belum skripsi. Biasanya kita setelah sidang itu ada perjanjian akan menyelesaikan revisi berapa lama. Misalnya kalau saya dulu 3 bulan, selama 3 bulan kita harus menyelesaikan skripsi. Kalau tidak, maka gelar tersebut akan dibatalkan dan kita harus
sidang ulang, dan ini mengerikan. Jadi teman-teman ingat-ingat deh perjanjiannya sama dosen pembimbing dulu, perjanjian sama ketua sidang dulu, bagaimana agar bisa memacu semangat. Karena ada sebagian orang yang semangatnya bisa dipacu dengan sebuah ancaman kecil seperti itu. Nah, cukup sekian video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.